STY ungkap ada anggota Exco PSSI yang berbohong soal pemecatan dirinya ke media-media. Waduh, siapakah yang dimaksud? Coach Sintayong akhirnya klarifikasi terkait rumor yang beredar selama ini tentang dirinya dan juga pemain timnas Indonesia. Melalui channel YouTube Jackpot, Coach Sintayong mengatakan bahwa tidak ada masalah yang terjadi pada saat away ke Bahrain maupun ke Cina. Para pemain naturalisasi pun juga nggak pernah komplain urusan komunikasi ke STY maupun tim pelatih karena komunikasi mereka lancar. STY bingung ketika muncul rumor yang mengemuka tentang masalah komunikasi dan merasa heran kenapa malah membahas hal itu terus-menerus dan mengada-ngada. Lalu ketika sang host pun menyaut dengan nada bertanya, anggota Exco itu kan? STY kemudian menjawab, ya, dia berbohong yang aneh-aneh. Harusnya nggak boleh mengarang cerita, apalagi sampai merugikan orang lain. Kita harus jujur, ungkap Coach Sintayong dalam podcast di channel YouTube Jackpot. Waduh, siapakah yang dimaksud oleh Coach STY kali ini, Bung? Nyanyikan lagu Tanah Airku tiap usai pertandingan, timnas Indonesia diminta wajib bayar royalti. Pendiri Karya Cipta Indonesia, salah satu lembaga yang memiliki kewenangan menarik royalti, menyoroti penggunaan lagu-lagu dalam acara besar seperti pertandingan sepak bola yang diselenggarakan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Menurutnya, pertandingan yang memutar musik memiliki manfaat ekonomi karena tiket dijual kepada penonton sehingga seharusnya membayar royalti. Dirinya merujuk pada pasal 51 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi, pemerintah dapat menggunakan, mengumumkan, mendistribusikan, atau mengkomunikasikan ciptaan untuk kepentingan nasional yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan tanpa izin dari pemegang hak cipta dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada pemegang hak cipta. Sementara itu, ahli waris dari almarhum Ibu Sud mengaku senang dan mempersilahkan timnas Indonesia memutar lagu nasional Tanah Airku di akhir laga. Itu untuk kepentingan bangsa dan negara, ungkap sang ahli waris. Jadi gimana menurutmu, Bung? Semua aspek kehidupan di Indonesia ini sepertinya kudu bayar aja yang dipersoalkan ya. Inilah satu hal yang sangat disayangkan dari keputusan Rafael Strijk hingga akhirnya ia terlempar ke Liga Indonesia. Strijk sejatinya sudah mulai mendapatkan kepercayaan bermain di tim senior ADO Den Haag. Bahkan pada April 2024, Strijk mendapatkan perpanjangan kontrak selama 1 musim ke depan untuk bermain di sana. Di usia yang tergolong masih muda, ia sudah mengenyam 11 pertandingan di tim senior ADO. Dan pada awal musim 2024-2025, Strijk dipercaya mendapatkan menit bermain di 3 pertandingan awal di divisi Liga 2 Belanda. Sayangnya, pada September 2024 setelah laga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia, Strijk mengambil langkah untuk memutus kontraknya bersama ADO Den Haag dan bergabung dengan klub Australia Brisbane Roar dengan status free transfer. Hal ini cukup disayangkan, meski Strijk beralasan bahwa ini ia lakukan sebab melihat persaingan sengit di lini depan ADO Den Haag sehingga ia mengambil langkah keluar untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Namun nyatanya di Brisbane, ia tetap terpinggirkan dari klub hingga tak diperpanjang kontraknya dan akhirnya berlabuh ke Dewa United. Di usianya yang masih sangat muda, sejatinya mereka memang dituntut untuk bekerja keras agar bisa tembus ke tim utama. Sehingga langkahnya memutus kontrak di ADO Den Haag ketika itu sangat disayangkan. Seandainya Strijk lebih memilih untuk bertahan dan memperjuangkan posisinya saat di ADO Den Haag, mungkin ia masih tetap berkarir di Belanda atau setidaknya di kompetisi sepak bola Eropa. Fans Newcastle mengamuk mulai bakar jersey Alexander Isak usai ogah bermain lagi untuk klub tersebut. Saga transfer Isak makin memanas. Usai Newcastle menolak untuk menjual Isak ke Liverpool dan memblok kepindahannya, Isak memutuskan untuk tidak mau lagi bermain buat Newcastle. Menurut jurnalis David Ornstein, Isak telah jauh-jauh hari mengutarakan keinginannya untuk pergi sejak musim lalu dan telah mengulangi perkataannya untuk menegaskan keinginannya meninggalkan klub sebelum musim lalu berakhir. Newcastle tentunya telah tahu akan hal itu. Namun mereka tidak mengindahkan perkataan Isak dan malah terus berkelakar bahwa Isak tidak akan dijual dan ingin memberikan kontrak baru. Niat Isak yang telah memberitahu klub sejak lama bertujuan agar klub mencari penggantinya segera lebih dini. Namun pihak klub justru tidak menggubrisnya. Bahkan The Times melaporkan bahwa Isak telah pindah dari rumahnya di Newcastle dan tidak berencana untuk kembali.
Panasnya situasi Isak dengan Newcastle membuat supporter mereka membakar jersey bernama punggung sang pemain sebagai bentuk kekecewaan. Isak diketahui ingin hengkang dan hanya Liverpool, klub satu-satunya yang ingin ia tuju. Liverpool sendiri sudah memberikan tawaran namun ditolak mentah-mentah oleh Newcastle.